Mulai usaha toko emas, apa aja sih barang-barang yang perlu disiapin dan gimana langkah-langkah kerjanya? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini saya akan bahas step-step gimana caranya kita mendesain atau membangun toko emas. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, ini adalah video lanjutan yang ketiga ya. Perjalanan saya membangun toko emas sendiri. Sebelumnya saya juga udah bikin videonya tentang nentuin lokasi dan juga beli berangkas. Bisa ditonton di playlist perjalanan bangun toko emas atau nanti akan videonya saya kasih di deskripsi. Kalian bisa tonton aja di situ. Nah, sekarang saya mau bahas gimana sih cara kerja saya membangun usaha toko emas saya. Di depan saya ini udah ada gambar. Nah, ini ada gambar kerja dan gambar 3D-nya juga ya. 3D si toko emasnya itu bakal kayak gimana. Saya bikin ini, jujur saya bikin sendiri. Nggak suruh interior atau apa, karena saya juga udah ada usaha interior. Jadi saya coba bikin ini sendiri, walaupun menurut saya cukup sulit ya, karena vendornya cukup banyak dan saya orangnya cukup detail. Jadi harus kayak almost zero mistake gitu ya, nol kesalahannya. Saya pengen bener-bener yang almost perfect lah ya. Saya mau jelasin dulu dari desainnya, 3D-nya kayak gini. Nah, ini 3D-nya udah jadi, kurang lebih kira-kira seperti ini. Ini jujur saya ATM-in dari HK Mustika Gold, yang menurut saya tokonya itu bagus banget ya. Nanti paling akan saya modifikasi di warna kayunya dan juga di di dindingnya akan saya ubah. Biar nggak mirip-mirip banget. Nah, terus ini ada etalase yang pasti, etalase saya bikin agak dalam 70 cm. Ini ada bulkhead-nya di sini. Tentunya ada tralis yang paling penting. Ini ada pintunya di sini. Ini kamuflase ya, dalamnya ada tralis lagi supaya lebih aman. Ini tampak samping, ini tampak depan guys, oke? Jadi tampak depan karena saya alhamdulillah dapet yang 2 kios. Jadi ini agak lebar nih, lumayan lah ya, lebar. Ini ada tralisnya, sama aja sih sebenarnya. Ini bulkhead-nya. Terus ini tampak miring dan ini dalamnya nih kayak gini nih. Nah, rencananya saya nggak akan bikin seperti ini. Ini kan desainnya kayak gini nih ya, pakai GRC atau gypsum. Saya nggak akan bikin ini karena warnanya itu kurang awet menurut saya, masih dicat-cat lagi. Nanti akan saya bikin dengan material yang berbeda. Tapi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Dena-denanya juga akan seperti ini. Nah, terus barang-barang apa aja sih yang esensial yang butuh ditaruh di toko emas? Yang pertama, kita mulai dulu dari berangkas. Di episode sebelumnya saya udah beli berangkas di Solingen ya. Nah, berangkas ini saya udah beli dan saya udah dapat ukurannya. Nah, jadi pas mau kirim berangkas itu kita pastiin dulu ukuran berangkasnya berapa. Jadi tempatnya itu pas atau enggak. Nah, nanti kalau kalian mau misalnya tambah safety lagi, misalnya dicor pakai plat besi atau dilas pakai ya plat besi gitu ya. Buat nambah safety-nya ya terserah kalian. Yang penting kalian tahu dulu tuh ukuran si berangkas itu berapa. Nah, saya udah dapet nih ukuran berangkas, tapi saya nggak cor dan pakai plat besi. Saya akan tutupin aja pakai plywood, dikamuflasein gitu ya, sampingnya dan atasnya supaya nggak terlalu kelihatan berangkas-berangkas banget dari samping. Nah, terus pas masuk berangkas, berarti yang udah harus siap itu adalah keramik sudah harus dipasang dan tembok udah harus dipasang dulu ya sebelum kita pasang kirim si berangkas. Nah, terus itu berangkas. Yang kedua yang paling penting yaitu adalah lampu. Kalian bisa lihat deh di toko emas, apalagi di mall-mall gitu ya, lampunya tuh ngejreng banget. Karena jujur aja, emas dan berlian itu nggak ngeluarin cahaya. Mereka itu memantulkan cahaya. Jadi semakin banyak lampu atau semakin bagus atau semakin terang lampu, kemungkinan untuk refleks atau bersinar itu si emas itu bakal lebih tinggi. Jadi itulah kenapa lampu di toko emas itu penting banget. Saya juga dibantu teman saya yang konsultan lampu. Dia yang nanyain mau seterang apa gitu, mau agak remang kayak di kafe-kafe itu kan remang gitu ya,
atau mau terang aja, atau mau terang banget. Ya saya bilang sih mau terang, lumayan terang lah gitu ya. Jadi supaya kelihatannya terang dan kelihatannya lebih mencolok gitu. Nah, tapi saya nggak mau yang terangnya kayak di mall karena operasional saya kan di jam 8 sampai jam 6 dan itu kan semi outdoor tuh ya, masih ada cahaya mataharinya. Jadi supaya nggak terlalu kebuang-buang banget karena nggak bakal bisa terang-terang banget jujur aja karena akan kalah sama matahari. Jadi ya terang aja udah cukup. Nah ini lampu-lampunya udah saya tentuin dulu nih di sini. Ini buat lampu etalasenya yang ini pakai spotlight. Nah ini akan saya ganti semua, nggak ada yang pakai downlight jadinya, pakai spotlight untuk lampu yang nyorot. Karena menurut saya spotlight itu warnanya lebih bagus dan juga ambience-nya lebih dapat ya. Terus juga wattnya lebih kecil, jadi lebih hemat. Kalau di sini di gambar ini kurang lebih jarak antara per lampu di daerah, bukan di etalase ya, di area toko ini sekitar 80 sampai 1 meter untuk jarak per lampu. Nanti lampunya ini kurang lebih saya akan pakai yang 7 watt. Ya cukup sih, cukup terang lah. Warnanya juga 4000 Kelvin, nggak terlalu kuning dan nggak terlalu putih. Sebenarnya saya kemarin masih agak ragu mau pakai yang putih apa yang kuning, tapi setelah konsultasi akhirnya saya putusin pakai yang agak kuning gitu ya, yang 4000 Kelvin. Nah, terus ini yang ada di etalase. Nah, ini akan lampunya seperti ini. Dan kalau yang di luar ini, di luar etalase ini buat ambience aja, kecil aja buat ambience supaya ada kayak gradasi gitu ya kali ya. Kayak bakal ada di sini nih, di gambarnya nih. Jadi ada tulisannya nih kayak gini, ada tulisannya lagi. Ada apa namanya? Cahaya lampunya gitu ya, ambience-nya yang bikin menarik. Nah, apa sih pentingnya kita tentuin denah lampu ini? Ngapain coba-coba bikin gambar mahal-mahal kayak gini buat nentuin lampunya di mana? Kan nanti udah jadi bisa langsung pasang lampunya. Ya memang bener sih bisa seperti itu. Tapi lampu itu kan dicolok ya. Kita perlu kabel power. Nah kalau misalnya udah rapi gitu, plafonnya semua udah rapi. Terus dindingnya semua udah rapi. Nah, terus kita mau tarik kabel di mana? Artinya kan kabelnya kan kelihatan gitu ya. Nah itu yang saya hindarin. Saya mau bikin toko emas ini ya semaksimal mungkin kali ya, serapih mungkin. Jadi saya tentuin dulu nih si lampu ini bakal ada di mana aja. Habis itu saya sebelum saya pasang plafonnya dan dindingnya, saya udah tarik dulu kabelnya. Jadi nanti pas plafonnya udah kepasang, kabelnya nongol tuh, tinggal colok aja lampunya di situ. Jadi lebih rapi. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah brankas dan juga lampu. Yang nggak kalah penting yaitu adalah CCTV, supaya kita bisa lihat rekaman di toko emas kita. Nah, CCTV ini mirip-mirip lah sama lampu. Sebenarnya kalian mau pasang terakhir juga nggak apa-apa. Tapi kabelnya itu loh, CCTV kan ada yang 1 kabel dan 2 kabel ya. Nah, saya pakai yang 2 kabel tuh, karena harganya lebih murah dan kualitasnya nggak beda jauh. Nah, itu 2 kabel itu ngejuntai aur-auran di plafon, saya agak, untuk mata saya ya, yang agak detail, agak keganggu gitu. Jadi toh bisa dirapihin dengan cara seperti ini, kita siapin dulu. Ngapain pilih yang berantakan? Yang penting kan hasil akhirnya yang bagus gitu ya. Jadi CCTV kurang lebih cara kerjanya sama seperti lampu, ditarik dulu kabelnya dan abis itu kepasang rapi baru CCTV-nya dipasang. Kan kabelnya udah keluar tuh ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya sama seperti lampu. Barang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah timbangan. Timbangan perlu kabel power atau colokan nih ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari desain toko emas saya ini, saya kemungkinan akan taruh timbangannya itu di area meja ini, meja depan ini. Nah, meja depan ini kan nggak ada kabel power nih. Nah, kabel power ini nanti akan saya, sebelum pasang keramik, akan saya pasang dulu kabelnya pakai paralon gitu. Jadi baru dicor nanti, kabelnya ditimpa. Supaya nggak ada, kabel yang kelihatan di lantai. Menurut saya itu mengganggu banget jadinya. Jadi, sengaja akan saya pasang satu kabel buat ngidupin di area ini. Misalnya saya di sini rencananya mau pakai mesin hitung uang, mau pakai laptop, misalnya mau pakai timbangan, pokoknya yang butuh kabel power. Jadi nggak perlu kabel itu lewat sana, lewat bawah atau lewat atas, ganggu banget matanya ya. Nah terus mesti ditentuin dulu nih, ini kan lampunya ada banyak. Ini saklarnya mau berapa? Mau sekali mati semua atau sekali mati sebagian? Itu juga harus saya tentuin tuh ya. Jadi penting banget. Terus selain itu mau ada colokan di mana aja. Jadi saya pikir kebutuhan saya kira-kira kurang lebih colokan ada di sini karena saya mau taruh laptop di sini, dan kurang lebih satu di sini ada colokan juga. Ya misalnya karyawan mau ngecas handphone atau mau apa, butuh
Ya pokoknya di spare aja kali ya, colokan supaya lebih aman. Nah, setelah colokan, kita masuk ke etalase. Nah, ini etalase ini nggak kalah penting lah ya buat naruh-naruh barang dagangan kita. Nah, si etalase ini nanti akan dibikin setelah tralis ini jadi. Jadi kita masuk tralis dulu kali ya. Tralis dulu deh, kita bahas tralis dulu. Nah, si tralis ini nanti akan dibikin dulu. Nanti dia akan nembak ke atas nih. Jadi tujuannya kita bikin tralis dulu supaya pas dia ngelas atau apa nggak ngerusak si kaca atau nggak ngerusak si etalase ini. Jadi si tralis sudah dibikin dulu, baru atasnya ini kita tutupin pakai bulkhead ini. Bulkhead ini kita tutupin, oke. Udah gitu, habis tralis jadi, bulkhead kepasang. Nah, baru kita bikin etalasenya. Nah, ini etalase ini saya bikin modular ya. Jadi supaya gampang bawanya, karena kan kita tahu ya di pasar tangganya nggak gede-gede banget, aksesnya juga kecil ya. Jadi daripada susah bawa barangnya, jadi saya bagi per modul supaya gampang angkatnya, dan kalau mau copot lagi itu lebih gampang lagi. Nah, cara kerjanya itu kalau yang etalase saya kerjain di bengkel, habis udah jadi baru fitting di tempat. Nah, di etalase ini kan kalau kalian mau lihat juga ada tralisnya nih ya. Nah, tralis ini juga udah saya ukur kemarin, dan tadi barusan saya udah ketemu orang tralis, udah saya kasih juga gambar kerjanya, mau tebelnya seperti apa, kurang lebih panjangnya berapa, mau pakai bahan yang glossy atau yang doff, itu juga udah saya omongin tadi. Dan ini nanti pengerjaan tralis ini itu setelah etalase jadi. Jadi etalase bawah dulu udah jadi, terus baru tralis kepasang, baru kaca. Nah, kaca ini terakhir ya, supaya nggak ngerusak si kaca itu. Karena kan kita tahu ya kalau ngelihat emas itu kan ada kacanya tuh. Nanti kalau kayak burem-burem gitu aja udah nggak enak buat dilihat. Ngerusak gitu lah ya. Nah, banyak banget kan vendornya. Brankas beda orang, lampu beda orang, listrik juga sama lampu sama. Terus kalau etalase beda lagi, tralis beda lagi, pengerjaan sipil, keramik, plafon gitu-gitu beda lagi. Terus mau bikin nampan beda lagi. Jadi menurut saya emang bisa kalian pakai jasa interior. Tapi memang harganya lebih mahal ya. Mereka bisa urusin semuanya dari awal sampai akhir, dari vendor-vendor apa aja yang mau kalian pakai. Tapi harganya mahal. Nah, ada juga yang toko emas bikin ala kadarnya aja. Ya udah, kayak step-stepnya ngawur. Jadi resikonya kabelnya kelihatan, terus tralisnya nggak rapi karena ada sambungan-sambungan, banyak sambungan-sambungan yang nggak rapi gitu. Terus juga lampu-lampu, kabel-kabel lampunya yang nggak rapi ya. Karena nggak didesain dari awal sebelum mereka mulai buka toko. Jadi mereka nggak tahu nih kebutuhannya mereka itu kayak gimana. Nah, hal yang perlu kalian ingat sebelum kalian udah bikin seperti ini rapi ya, etalase, tralis, dan bulkhead ini rapi, pastiin semua barang yang besar-besar itu udah masuk. Kayak brankas udah harus masuk, meja udah harus masuk, bangku juga udah harus masuk. Karena kan ini kan jaraknya juga sempit banget ya. Terus pintunya juga saya bikin 60 cm supaya etalasenya bisa lebih luas. Kayak bangku-bangku kayak gini aja nih, yang bangku-bangku roda gini, kalau udah jadi gitu juga susah gitu masuknya ya, karena ini nggak muat gitu. Kecuali ke knockdown ya, rakit sendiri di toko mungkin bisa masuk. Jadi pastiin kalau misalnya kalian bikin kayak gini supaya rapi gitu, pastiin barang-barang yang gede itu udah masuk duluan. Nah, terus kemarin kalau kalian nonton juga ya di vlog saya yang pertama itu, saya udah ngomong tuh sama arsiteknya itu, kan ada tiang ini ya. Ini tiang ini ternyata nggak jadi saya bongkar karena agak ngeri-ngeri sedap juga kali ya. Itu bangunan pasar udah hampir 20 tahun. Jadi untuk alasan keamanan kali ya, saya pikir ya udahlah nggak usah dibongkar. Jadi saya ngalah aja, etalasenya saya mundurin 50 cm supaya pelanggan bisa warawiri di sini, mondar-mandir gitu ya di dalam area toko saya. Nah, itu tadi pembahasan barang-barang apa aja yang harus ada di toko emas dan juga gimana cara langkah-langkah kerjanya. Saya ngerangkum aja di sini. Saya bikin kelihatan agak repot kayak gini supaya hasilnya lebih maksimal. Supaya pertama nggak ada kabel yang aur-auran, hasilnya lebih rapi, nggak ada sambungan-sambungan khususnya untuk tralis, dan juga pokoknya hasilnya lebih memuaskan lah. Makanya saya rela bayar gambar ini yang cukup mahal buat dapetin hasil yang lebih maksimal. Sebenarnya kalau kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa pakai jasa interior. Mereka juga bisa bikinin
sesuai dengan keinginan kalian. Tapi harganya cukup mahal ya. Terus ada juga toko emas yang bikin sendiri, ya tapi ala kadarnya gitu. Nah, saya mau ngajarin di sini ke kalian yang mau bikin sendiri, langkah-langkahnya seperti apa sih supaya lebih rapi. Pertama, kalian harus tahu dulu titik-titik lampu di mana aja. Terus jadi sebelum plafon itu rapi dan tembok itu rapi, kalian udah harus tarik kabel dulu. Terus juga ukuran etalase udah harus kalian tentuin. Jadi etalase ini mau pakai berapa lampu dan mau pakai CCTV di titik mana aja, itu kabelnya udah ditarik. Jadi kabelnya rapi. Yang pertama intinya kabelnya rapi. Terus yang power juga, kalian harus tentuin saklarnya di mana aja, powernya di mana aja. Saklarnya mau ada berapa? Mau sekali mati semua atau sekali mati sebagian? Itu harus kalian tentuin juga. Terus juga berangkas. Kalian harus cocokin berangkas sama kurang lebih di area jumlah nampan kalian ya, supaya lebih, dan ukuran nampan juga dan jumlah nampan juga supaya lebih pas dan menghemat tempat di berangkasnya itu. Nah, terus paling itu aja sih kali ya. Tips gimana caranya kita bisa mendesain atau membangun toko emas supaya lebih rapi dan hasilnya itu maksimal. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab di situ. Nah, paling itu aja sih guys, tips dari saya gimana caranya untuk langkah-langkah mendesain toko emas. Nah, ini kan kita dari tadi ngomongin gambar aja nih semuanya nih ya. Nanti paling akan saya ajak ke lapangan setelah kabel-kabel semua udah ngejuntai, udah terpasang, tapi belum terpasang plafon ya. Jadi kalian bisa ada gambaran gimana sih cara kerjanya untuk nyiapin kabel-kabel yang menurut saya itu mengganggu mata banget. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang langkah-langkah apa aja sih yang diperluin pas mau membangun toko emas supaya hasilnya lebih maksimal, tulis aja di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram di @haloemas. Oke guys, itu tadi video saya tentang barang-barang apa aja sih yang penting di toko emas dan langkah-langkah ngedesain toko emas dengan hasil yang maksimal. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.